Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah dirinya yang merasa kesal kepada kamu Aries. Kira-kira kenapa sampai mereka kesal? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Aries. Aries, 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 Aries. Kita lihat apa yang membuat mereka kesal kepadamu. Aries, wah, di sini mereka kayaknya ada yang mau pinjam uang ya Aries, tapi kamu nggak meminjamkannya. Ataupun mungkin kamu kondisinya bisa terbolak-terbalik, kamu yang meminjam uang dan akhirnya kamu belum mengembalikan uang mereka dan akhirnya mereka marah. Kamu bisa menyesuaikan saja energinya ya, apakah dan di sini saya merasakan ada beberapa seperti gitu juga ya, dimana Aries meminjamkan kepada si A. Ya, si A belum bayar, akhirnya karena kamu gak ada uang, akhirnya kamu pinjam lagi kepada si B. Ya, kamu meminjamkan, kamu memberikan uangmu kepada si A terlambat bayar atau belum bayar, akhirnya kamu berhutang kepada si B. Gimana tuh ya? Jadi ya ini diambil pelajaran saja, jangan sampai ke depan akhirnya kamu stres gara-gara keuangan. Ya, ada beberapa yang kesal kepada kamu karena dia merasa bahwa kamu belum mengembalikan uangnya, ataupun mungkin kondisinya kamu pelit, belum bisa membantunya, meminjamkannya lagi. Ya, mau bagaimana lagi? Saya lihat di sini kondisinya memang Aries lagi memang kondisinya mau menabung ya, ataupun mungkin kondisinya banyak pengeluaran tak terduga sehingga dia tidak bisa membantu. Tetapi nih orang ini dia marah karena kamu seolah-olah dia merasa bahwa kamu tuh banyak uang tapi tidak mau membantunya. Wah, ini bahaya ya. Orang-orang model begini ya. Karena memaksakan keadaan, memaksakan kehendak, dimana seolah-olah kamu tuh harus ada terus uangnya gitu. Padahal dia kan juga bisa berusaha kan. Nah, di sini saya mengajarkan bahwa atau mengedukasi kamu untuk bisa lebih tegas. Semesta mau sampaikan kepada kamu kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya kamu akan hancur ya di masa depan. Jadi tegaslah untuk dirimu. Kalau kamu tahu itu benar, lakukanlah. Tapi kalau tidak, jangan dilakukan. Ya, seperti gitu. Ini bicara tentang keuangan soalnya ya, riskan gitu ya. The Chariot. Wah, di sini ada beberapa yang memperhatikanmu dari kejauhan ya. Mereka kesal karena mereka menanti. Ya, serasa kok saya diabaikan, kok saya serasa berjuang sendiri, kok saya serasa patung ya, casingnya aja kelihatan, padahal hatinya jomblo ya. Casingnya kelihatan nih maksudnya ada pacar gitu, tapi sebenarnya hati itu serasa jomblo atau serasa duda atau janda walaupun mempunyai pasangan suami atau istri. Waduh, dia marah karena kamu tuh nggak peka terhadapnya. Besok-besok peka ya Aries ya. Dia lagi butuh kamu. Kamu fokus pada game, fokus pada kerjaan. Bagilah waktumu untuk dirimu, untuk pekerjaan, dan untuk pasangan. Ini pun ada anak juga, saya merasakan di sini kamu menelantarkan anakmu. Artinya bukan melantarkan juga sih, tapi maksudnya kamu lebih fokus pada kerjaan gitu. Ya. Jadi seperti gitu ya, maaf agak berisik ya. Di rumah lagi rame soalnya.
Oke, jadi seperti gitu, dia merasa bahwa kamu berjuang ya dia berjuang sendiri, kamu nggak menemaninya, dia rasa sepi. Ya, anakmu juga ya mungkin kamu fokus pada kerjamu, mungkin kamu pernah janji ataupun ada ya dia ingin kehangatan ya, tetapi malah kamu cuekin ya, atau mungkin dia bangun kamu udah kerja, pulang dia tidur kamu baru pulang gitu ya. Wah, nggak kena, dia mungkin dititipkan di neneknya atau mungkin di neni ya. Jadi merasa rindu akan dirimu. Nah, ini juga ada penantian di mana ada beberapa juga yang mungkin LDR ya. Kamu harus bisa tahu bahwa dia lagi menunggumu datang menjemputnya ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi pada energimu, dirimu ya, berarti energimu, kalau tidak berarti energi dari Aries lainnya ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya. Oke, kita lihat lagi di sini. Di sini ada pack of sword. Di sini ada yang merasa iri kepadamu. Wah, kalau iri nih ya biarin aja ya. Iri kan tanda tak mampu, ngapain ya? Kita mau urus orang yang tukang iri. Ya, di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh brilian, kamu tuh smart, kamu tuh ya ini mungkin dalam tanda kutip ya, kalau kamu studi berarti mungkin kamu dapat beasiswa atau kamu juara ya. Ataupun mungkin kamu disukai guru, disukai sahabat. Nah, ini ada beberapa tentang persaingan, kompetisi, ataupun kalau di bidang dagang jualanmu lebih laris gitu ya. Kamu banyak pelanggan ya. Ataupun kalau dalam bidang percintaan ya dirimu lebih up dibandingkan dia. Mungkin dari segi penghasilan, dari segi pendidikan, dari segi popularitas ya. Ataupun mungkin kalau dibilang karir ya mungkin kamu punya jabatan lebih tinggi. Ini ada orang yang iri ya, bahkan pasanganmu iri, mungkin wah dia punya duit banyak dari aku ya, tapi ujung-ujungnya pinjam uang pelit. Nah ini ya yang tadi ya, karena ada beberapa juga yang saya lihat di sini bicara tentang uang ya, sirik, ada yang sirik gitu ya. Ya biarin aja deh, mereka kesal karena prestasimu, kan kamu nggak ada merugikan mereka ya. Kalau kamu malah memasukkan di hati, berarti yang rugi siapa? Kamu sendiri. Nggak usah terlalu masukkan perkataan mereka ataupun perilaku mereka ke hati kamu. No ya, bangkitlah dari keterpurukanmu sendiri. Jangan membuat pusing, stres dirimu sendiri karena pikiran-pikiran yang nggak perlu. Terkadang kamu tuh berpikir negatif ya, cepat tersinggung, baper. Ngapain baper? Biarin aja. Selama kamu tidak pernah dibilangnya merugikan orang lain, kenapa kamu harus takut gitu ya. Yang kita takuti itu kalau kita pernah melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain, karena ada karma. Selama kamu tidak melakukan hal itu, ya nggak usah takut, nggak usah baper ya. Karena prestasimu atau kalau dibilang kesuksesanmu itu adalah dari dirimu sendiri yang ciptakan. Jadi bangkitlah, move on lah ya. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini malah menjelek-jelekan kamu untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya biarin aja, tunjukkan bahwa apa yang mereka katakan tentangmu itu salah, bukan malah membalas atau sakit hati. Makanya tadi saya bilang jangan sampai ada sakit hati atau luka batin dalam dirimu. Nanti ujung-ujungnya kamu yang dipersulit, ujung-ujungnya kamu yang menderita. Kenapa? Karena dirimu, karena dari pikiranmu sendiri. Ya nggak usah terlalu baper. Kita terlalu baper bahaya ya secara mental. Oke, berikutnya di sini ada Seven of Wands. Wah, di sini Seven of Wands nih ada beberapa yang memang saya lihat ya. Mereka kesal itu karena ya dia merasa kamu tuh beruntung, hampir seperti di Pack of Swords, tapi ini kan bicara tentang cita-cita. Kalau ini bicara tentang apa ya? Pokoknya kamu beruntung aja hidupnya. Dia membandingkan antara hidupmu dan hidupnya. Ya, hidupmu dan hidupnya macam contoh ya, kamu keturunan ningrat, kamu cantik, kamu ganteng, seksi, orang kaya, banyak duit, ya. Terus apalagi jabatan ada, uang ada, pendidikan ada, ya pokoknya sempurna lah. Dia membandingkan dengan dirinya yang mungkin anak yatim piatu, terus pasangan nggak beres, ya ada begitu. Intinya dia merasakan bahwa kamu lebih dari dirinya. Ya, dan dia merasa bahwa kamu tuh hidupnya nyaman, tenang, damai. Padahal ya Aries itu orangnya kalau ada masalah juga dia pendam, betul tidak Aries? Nggak pernah melihat, ya artinya cukuplah saya dan Tuhan yang tahu kalau saya lagi sedih. Nggak perlu saya umbar-umbarkan ya, saya lagi sedih nih, dan itu nggak seperti gitu Aries. Aries itu orangnya kuat. Walaupun hatinya lemah tapi harus tetap serasa kuat di luar ya. Betul tidak Aries?
Tapi dia merasa seperti gitu, bahwa kamu orang yang penuh dengan keberuntungan, dimana dia melihat dari sisi kelebihanmu dan membandingkan atas sisi kekurangannya. Ya itu biarin aja. Kita kan nggak pernah nggak melakukan kesalahan atau membuat orang itu terluka, ya nggak usah terlalu baper gitu ya. Bukan tanggung jawabmu untuk bisa selalu membahagiakan orang lain, tetapi tanggung jawabmu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Jadi fokuslah pada dirimu. Di sini Page of Cups. Nah, di sini ada pasangan ataupun sahabat ya, ataupun orang tua. Mereka merasa kamu itu tidak disiplin. Nah, ini ya. Mungkin kondisinya di sini adalah teguran supaya kamu bisa introspeksi diri, ya. Kadang-kadang pelin-pelan, kamu mau ke sini bingung, mau ke sana bingung ya, ataukah ke sini atau ke sana, pilih yang ini pilih yang itu bingung. Nah, ini pasanganmu, ada orang tuamu ya, atau sahabatmu yang merasa bahwa kamu tuh orangnya pelin-pelan. Nah, kamu harus tegas. Tadi yang saya bilang kan, kalau kamu tidak tegas, akhirnya nanti ke depan kamu akan dipersulit. Ya, jadi tegaslah untuk dirimu supaya hidupmu jauh lebih baik, hidupmu lebih nyaman. Ya, jangan pelin-pelan, jangan ragu. Ya, di sini ada orang yang merasa bahwa kamu tuh orangnya bingung ya, kemarin bilang begini, besok bilang begitu. Tidak konsisten dan tidak disiplin. Katanya janji jam 3, ujung-ujungnya sampainya jam 6, telat 3 jam. Orang capek nunggu ya. Nah, ini ada, ataupun mungkin kondisinya malah membatalkan sepihak. Sudah janji jam 5, akhirnya batalnya di jam 4 ya. Padahal mungkin pasangannya, kalau wanita pasangannya udah make up dari 6 jam lalu ya. Ini contoh gitu. Wah, repot ini kalau model begini. Ya, ada beberapa seperti gitu. Jadi ya itu, kamu harus disuruh untuk tegas pada diri sendiri ya. Dan yang terakhir di sini ada Eight of Wands. Wow, di sini ada beberapa yang merasa bahwa mereka kesal ya, karena serasa itu kamu dipuja ya. Dipuja ini dalam artian gini, ada beberapa yang mungkin kamu merebut apa yang dia punya ya. Ini lebih ke cinta sih, ataupun cita-cita. Ini tadi saya bilang ya, cita-cita ini macam contoh, kamu itu di apa ya, diperbolehkan orang tua untuk menjadi dokter, sedangkan dia, orang tua bilang kamu nggak usah dokter, kamu kamu kerja aja langsung, nggak usah kuliah. Ini contoh ya. Jadi dia merasa bahwa saya nih, kok kamu bisa apa, apa yang kamu mau tuh bisa terlaksana gitu, bisa dikabulkan gitu. Ataupun mungkin kamunya mau ke sekolah dapat beasiswa, ujung-ujungnya kamu memang dapat beasiswa. Ini yang tadi saya bilang hampir seperti di Seven of Wands, dimana mereka merasa bahwa kamu tuh dipenuhi dengan kelimpahan, keberkatan ya. Ada pula dia merasa bahwa kamu itu kalau dalam persaingan kamu selalu up ya. Contohnya yang tadi saya bilang beasiswa, ataupun mungkin sekolah, ataupun mengambil hati dosen, guru, ataupun ya bos gitu kan. Ada juga saya lihat di sini kemampuan kamu, setiap apa yang kamu kerjakan pasti berhasil. Nah, ini ya, jadi dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan, ataupun mungkin kamu mendapatkan orang tua yang ganteng, cantik, akhirnya kamu jadi cantik dan ganteng gitu ya. Artinya dari keturunan yang bagus lah, bibit-bibit bobot dari keturunan ningrat, ataupun yang tadi saya bilang juga kamu orang kaya gitu. Jadi dia merasa wah kamu tuh superstar aja gitu. Kalau bicara tentang apa ya, pasangan, di sini ada beberapa merasa bahwa kok saya suka dia tapi akhirnya Aries lah yang dia pilih. Nah, ini ada beberapa yang kesal karena ya sebenarnya bukan kesal untuk dirimu, tapi dia lebih kesal ke dirinya. Dia mana membandingkan antara keberhasilanmu dan kegagalannya gitu ya, atau kekurangannya. Ini kasihan ya nih orang-orang ya, tanda tak mampu. Tapi saya lihat di sini mereka diam aja sih, nggak terlalu fokus untuk balas, nggak terlalu fokus untuk yang apa gitu ya, lebih ya membandingkan diri antara dirinya dengan dirimu. Tidak seperti ada zodiak-zodiak sebelumnya saya reading kan, mereka membalas ya. Tapi saya lihat di sini orang-orang yang ini ya cuman membandingkan dan diam. Karena dia tahu bahwa kamu juga orangnya ya apa adanya gitu. Dan memang saya lihat di sini circle kamu tuh circle bukan toksik juga, tapi circle pecundang ya. Ya mungkin kondisinya gini, kalau kamu sudah tahu bahwa itu bukan circlemu, kenapa kamu harus bertahan di situ? Nanti kamu ikut malas, kamu ikut pecundang, kamu juga ikut mager. Ya, karena saya lihat di sini orang-orang yang tidak punya masa depan mungkin atau bukan tidak punya masa depan sih, tapi maksudnya orang yang agak sedikit pesimis gitu.
ya, mau disuap. Padahal sebenarnya kita tuh harus bisa makan sendiri, mandiri gitu kan. Tapi minta disuap terus. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu terbawa ikut emosi mereka ataupun karakter mereka. Kamu orang pejuang, jangan sampai kamu jadi mental pengecut. Kamu mental pejuang, dan karena bergabung dengan circle kamu, akhirnya kamu jadi mental pengecut atau mental pecundang. Ini hati-hati. Circle kamu memang saya lihat agak sedikit pesimis, banyak ketakutan dan keraguan, ya. Jadi tempatkanlah di mana seharusnya kamu berada. Tempatkan posisi kamu, ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Jadi kekesalan buat mereka, dan dari mungkin dirimu juga kesal kepada mereka, energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, Aries. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya. Kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf Q, ada huruf R, ada huruf O, ada huruf L, B, H, Z, U, T, I, P, X, A, V, M, W, J, K, R, C, dan ada huruf N. Ya. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan Q, R, O, L, B, H, Z, U, T, I, P, X, A, V, M, W, J, K, R, C, dan N ya. Semoga resonate. Dan kalaupun mungkin di sini ya kamu tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya ya. Jadi kita lihat kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, berarti mungkin dari zodiak. Dimana saya sudah menarik energi dari zodiak di sini. Kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, ada Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Scorpio, Aquarius, dan Taurus. Jadi untuk koneksi inisial tadi sudah, sekarang koneksi dari zodiak di mana kamu terkoneksi dengan Cancer, Libra, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Scorpio, Aquarius, dan Taurus. Oke, semoga resonate. Dan saya mau ambil pesan semesta lagi. Saya sudah mengambil satu kartu untukmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu menyikapi orang-orang yang kesal kepadamu. Tuh, ya, perbaiki dirimu, nggak usah baper. Ya, kalau memang benar, introspeksi. Kalau memang salah, nggak usah baper. Ya, artinya begini, kalau memang benar kamu kondisinya negatif ya, berarti introspeksi. Tetapi kalau memang yang dia tujukan kepada kamu itu tidak benar, tidak sesuai dengan dirimu, ya jangan baper. Ya, jangan masukkan dalam hati. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Ya, ingat kamu banyak rezeki, produktif aja. Ya, jangan sampai menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, menyikapi orang-orang yang toksik atau orang-orang yang tidak penting gitu. Jadi yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, yang bisa membuatmu menjadi orang superstar di masa depan adalah dirimu. Di mana keputusanmu saat ini. Keputusanmu saat ini menentukan nasibmu. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Harus tegas, jangan pelin-pelan, dan jangan ragu. Ingat, rezekimu harus kamu gapai. Bukan kamu tunggu, tapi ada action untuk menggapainya, ada gerakan. Ya. Dan kalaupun mereka kesal sama kamu, gak usah terlalu mau dipusingkan selama kamu tidak merugikan. Selama kamu merugikan, minta maaf lah. Jangan sampai kamu menanggung karma di masa depan. Tapi kalau kamu memang tidak merasa saya salah, ngapain? Saya pikir biarin aja mereka. Berarti kalau sirik ya, mereka kesal, mereka sirik ataupun apapun, berarti kan
saya lebih dari mereka. Ya, jadi tunjukkan kualitas dirimu, bukan menurunkan. Dan ingat, tanggung jawabmu adalah membahagiakan dirimu, bukan membahagiakan semua orang. Ya, jadi bahagiakan dirimu, cari validasi, cari kebahagiaan, bentuk kebahagiaan dari dalam diri, bukan kita mencari di luar diri, ya. Begitupun dalam karir ataupun percintaan, ya. Fokus pada dirimu dulu, baru kamu memberikan kepada orang yang kamu kasihi dan sayangi. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.